أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا بهداية الإيمان والإسلام، والذي أمرنا بالتقوى والاعتصام، وزينا بالحلم وأغننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إمام المتقين سيد البر المحجلين، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Sidang Id yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah ungkapan yang paling pas dan yang paling tepat. Kita persembahkan kehadiran ilahi Rabbi di pagi hari yang amat sakral, suci dan mubarak ini. Hari ini suara takbir, tahmid dan tahlil menggema di seluruh pelosok tanah air, bahkan di seluruh penjuru dunia di mana kaum muslimin dan muslimat berada. Formulasi paling pendek dari kalimat takbir, tahmid dan tahlil adalah kalimat thayyibah.
yang artinya hanya Allah yang maha besar, maha agung dan maha perkasa. Dialah zat yang pantas disanjung dan dipuji, serta tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi di semesta jagat raya ini melainkan Allah Rabbul Izzati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat, sidang Id yang berbahagia. Pagi hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024 Masehi, kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia tengah melaksanakan hari raya Idul Adha sebagai tanda kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dagingnya disalurkan kepada fakir miskin sebagai wujud implementasi kesyukuran hamba Allah yang beriman kepada Allah, sekaligus sebagai wujud kesolehan sosial kepada sesama manusia. Ibadah kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan diteruskan syariat kurban itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Urgensi ibadah kurban yaitu dalam rangka mendekatkan diri takarrub kepada Allah, sekaligus memaknai dan mensikapi al-kausannya Allah Subhanahu wa taala. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Al-Ibadah fil Islam menjelaskan tentang pengertian al-kausannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-kausar bermakna sumber mata air samawi yang paling suci, berupa karunia dan hikmah yang tidak terbatas. Al-kausar bermakna segala rahmat dan kebaikan yang bersumber dari Allah. Al-kausar mengandung pengertian kearifan yang luas, kekuatan rohani yang paripurna, dan wawasan yang teramat dalam. Al-kausar mengandung pengertian nama sumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga, dan yang dipersembahkan khusus kepada hamba-hamba mukmin yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan al-kausar mengandung pengertian nikmat yang paling banyak yang telah diberikan Allah kepada semua makhluknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat sidang Id yang terhormat, setiap Idul Adha tiba, kita diingatkan kepada dua peristiwa penting, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah tersebut mengandung hikmah yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia yang mau berpikir dari mana kita datang, di mana kita sekarang berada, dan akan kemana kita menuju, serta untuk apa kita diciptakan. Itulah hal substansial yang paling urgen dari prosesi pelaksanaan wukuf yang dilakukan oleh jutaan kaum muslimin dan muslimat kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Mereka diarahkan untuk sungguh-sungguh mengenal dirinya, muhasabah, mengenal Rabbnya, ma'rifatullah, mengenal manusia sebagai partner hidup, ma'rifatun nas, mengenal alam, ma'rifatul alam, yakni alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar, dan alam akhirat. Itulah 7 alam terdapat tahapan kehidupan manusia yang telah ditetapkan untuk sama-sama kita lalui menuju mahkamah ilahinya Allah Rabbul Izzati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah, seperti yang dijelaskan di awal khutbah bahwa nuansa Idul Adha senantiasa diwarnai oleh dua peristiwa akbar yang sangat menggugah perhatian kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia.
Kedua peristiwa tersebut, pertama, kegiatan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah tanpa diundang atau dipaksa, berjuta umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Makkah dalam suasana damai dan bersahabat. Mereka berjamaah dan beribadah dengan segala manasiknya, bersatu dengan niat yang sama dalam menyembah Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melaksanakan prosesi haji dan umrah dengan gerakan dan alur yang sama, memakai pakaian yang sama yang dipakai ihram, dan melantunkan bacaan yang sama, yakni kalimat talbiyah. Ternyata pelajaran yang bisa kita ambil dari amalan spiritual haji dan umrah. Pertama, sikap keikhlasan dalam beramal. Kedua, sikap kesamaan dan kebersamaan, bahwa manusia sama di sisi Allah, yang membedakan hanya derajat ketakwaannya. Ketiga, ketakwaan dalam bersikap, ketawaduan dalam bersikap dan berakhlak, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, pada hari ini kita diingatkan pula dengan kepada drama kehidupan dalam bentuk percontohan yang luar biasa yang diperankan oleh 3 figur manusia pilihan, yaitu figur Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah yang arif dan bijak, figur Siti Hajar sebagai seorang ibu yang sangat kuat dan sabar, serta figur Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang anak yang sangat patuh dan pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah drama kehidupan yang teramat besar dalam sejarah umat manusia. Di dalamnya terungkap keridhaan seorang ibu dalam berkurban, keikhlasan dan ketulusan seorang anak dalam berkurban kepada Allah, serta ketawakalan seorang ayah dalam menjunjung tinggi perintah Allah. Ketika detik-detik pengorbanan yang dramatis itu berlangsung, terjadilah dialog antara Ibrahim dan putranya Ismail yang sangat menggugah hati dan perasaan kita, sebagai contoh kuatnya iman dan takwa mereka kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat 102. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim, lalu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, wahai ayah. Insya Allah Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Begitu mengharukan proses pengorbanan itu. Terlebih lagi ketika Ismail dengan penuh tawakal memohon kepada ayahnya, wahai ayah, ikatlah kaki dan tangan saya kuat-kuat agar gelepak tubuh saya tidak membuat ayah bimbang. Telungkupkan tubuh saya sehingga muka menghadap ke tanah ayah, supaya ayah tidak melihat wajah saya. Wahai ayah, jagalah darahku, jangan sampai memerciki pakaian ayah, karena bisa menyebabkan perasaan ayah iba kepadaku, sehingga akan mengurangi pahala ayah. Dan asahlah pisau itu tajam-tajam ayah, agar proses penyembelihan berjalan lancar. Wahai ayah, baju saya yang berlumuran darah nanti bawa pulanglah dan serahkan kepada ibunda tercinta. Sampaikan salam takdim saya ayah kepadanya. Semoga beliau sabar menerima ujian itu. Setelah dialog haru yang sangat menakjubkan antara sang ayah dan sang ibu, sang ayah dan sang anak berlangsung, maka spontan Allah menyatakan
falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah merebahkan Ismail, meletakkan pipinya di atas tanah, kemudian diarahkan pisau yang amat tajam itu ke leher anaknya Ismail. Namun setelah digorokkan sampai 3 kali ke leher Ismail, tapi pisau itu tumpul, tidak ada bekas sedikit pun di leher Ismail, apalagi mengeluarkan darah sama sekali tidak. Padahal pisau yang dipergunakan Nabi Ibrahim itu sangat tajam. Saking tajamnya bila dipotongkan atau dihunuskan di batu besar, maka itu akan terpotong 2. Lalu kami memanggil, iya wahai Ibrahim, telah engkau turuti perintah itu, demikianlah kami akan membalas orang-orang berbuat baik. Ketahuilah bahwa perintah itu hanya ujian yang nyata. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu, anakmu Ismail dan istrimu Siti Hajar, kalian telah lulus dari ujianku dan telah sukses dari godaan setan. Dan pada saat ini juga Allah mengganti hewan kurban Nabi Ibrahim atas putra Ismail dengan seekor kibas. As-Saffat ayat 103. Tokoh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah seyoknya dijadikan contoh oleh para ayah masa kini. Dia mencintai anak dan istrinya, namun cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak dan istrinya. Beliau adalah profil suami yang sangat ikhlas, adil, bijaksana, jujur, sabar, ulet, tawakal, penuh mahabbah, bertanggung jawab, pemurah, disiplin, serta pribadi yang amanah. Siti Hajar seorang ibu teladan sejati, sepatutnya dijadikan contoh oleh ibu-ibu di zaman sekarang. Dia adalah profil wanita solehah, sangat taat kepada Allah, patuh kepada suami, adil dan bijaksana terhadap anak-anaknya, mampu menjaga kehormatan dirinya, serta mampu menjaga kehormatan dan harta suaminya. Sedangkan profil Ismail adalah sosok remaja yang sangat taat kepada Allah dan kedua orang tuanya, yang harus dijadikan contoh oleh remaja dan pemuda di zaman sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah. Inilah teladan mulia yang ditampilkan oleh 3 profil manusia pilihan kepada kita semua. Figur Nabi Ibrahim salam adalah figur ayah yang selalu mengawal akidah, ibadah dan akhlak anak dan keluarganya. Sudahkah kita memperhatikan iman mereka, ibadah mereka, terutama ibadah sholat mereka tatkala tiba waktu sholat kepada anak-anak kita, serta akhlak mereka, pergaulan mereka, ngaji dan baca Al-Quran mereka? Itulah tugas dan tanggung jawab mulia kita sebagai seorang tua. Sudahkah kita mendoakan anak-anak kita pada setiap sujud terakhir kita, agar mereka menjadi anak-anak soleh dan solehat, generasi Rabbani yang menyelamatkan kita di pengadilan Allah nanti? Dan sudahkah kita mencontohkan kepada mereka akhlak-akhlak terbaik, yaitu ikhlas, syukur, sabar, tawaduk, pemaaf dan pemurah? Namun kita sebagai anak wajib berbakti kepada mereka, ayah dan ibu kita juga, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Kedua orang tua kita wajib dimuliakan, dihargai dan dihormati. Kedua orang tua kita wajib kita rawat, jaga dan kita lindungi. Haram kita telantarkan mereka, dan terlaknat kita selaku anak bila kita memusuhi mereka. Ingat, ada 3 jenis air, kata para ulama, yang tidak akan mampu kita bawa sampai kapanpun. Pertama, air susu ibu. Air susu ibu bagi anak-anaknya tidak akan mampu kita balas air susu ibu kita sampai kapanpun. Itu jenis air yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, air keringat sang ayah yang tidak mengenal lelah, mencari nafkah untuk kita, anak dan keluarganya. Dan yang ketiga adalah tetesan air mata doa tulus sang ayah dan sang ibu, mendoakan kita bangun di kelingan malam, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita anak-anaknya ini menjadi anak-anak terbaik, menjadi anak-anak soleh dan solihat, dan menjadi anak-anak yang merupakan aset terbaik bagi ayah ibu kita. Kaum muslimin
sidang Id rahimakumullah. Pandai-pandailah kita membalas jasa baik daripada kedua orang tua kita. Dengan doa yang biasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini harus terus kita panjatkan dalam rangka kita menyelamatkan mereka, dalam rangka kita menjadikan diri kita hamba yang birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Lebih-lebih buat ayah ibu yang sudah tiada bersama kita sekarang. Mereka sangat menantikan doa-doa tulus dari kita anak-anaknya. Mari kita doakan mereka, doakan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita. Selamatkan mereka dengan uluran doa kita serta kiriman pahala baca Al-Quran, sedekah jariah yang kita niatkan untuk mereka. Semoga mereka menjadi ahlul jannah dan semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka berada di panji surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat, muslimin muslimat, sidang Id rahimakumullah adalah pengharapan akhir dari setiap ibadah kurban yang kita laksanakan pada hari ini dan 3 hari ke depan, yakni hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Semoga kita menjadi hamba mukmin yang abadan syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah dengan 5 kriteria utama. Yang pertama, hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, hamba yang banyak beribadah kepada Allah, kasratul ibadah. Yang ketiga, hamba yang banyak bersedekah melalui berzakat, berinfak dan bersedekah. Dan yang terakhir adalah hamba yang senantiasa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dan hamba Allah yang berkorban. Kaum muslimin muslimat sidang Id rahimakumullah, itulah ciri daripada hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan nanti di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhir dari uraian khutbah ini, marilah kita menyimak dengan penuh keimanan sebuah pesan moral Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam sebuah hadis sahih beliau, ya ayuhan nas ufsus salam wasilul arham wa mut'imul ji'an wa qumu bil lail wan nasu niyam dakhalal jannata daras salam. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian umatku, kata Rasul, pertama tebarkanlah salam, saling mendoakan di antara kita. Mari kita doakan orang tua kita, mari kita doakan saudara-saudara kita, mari kita doakan sesama muslim. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa rahmat dan rahim. Sambunglah tali silaturahimmu, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan, dan bangunlah di keheningan malam untuk bertahajud kepada Allah. Niscaya kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang abadan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Implementasinya yang pertama banyak mengingat Allah, yang kedua adalah banyak beribadah kepada Allah, banyak kita melakukan takarrub, pendekatan diri kepada Allah dengan sholat wajib dan sholat-sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, dengan senantiasa kita berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian selanjutnya dengan senantiasa kita menjadi hamba Allah yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Taqabbal minna wa minkum tilawata. Innahu huwal ghafurur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma shalli. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dinil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in wa niyatana niyatal mukhlasin wa hayatana hayatal ulama wa mayitana mayitash syuhada wa dunubana dunubal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin muslimat sidang Id rahimakumullah. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala bentuk amaliyah ibadah kita dan mengampuni segala salah dan dosa kita di hari yang agung, hari yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'mah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal sawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbitna wa saqqil mawazina wa haqqik imanina wa rafa' darajatina wa taqabbal salawatina wa ighfir khati'atina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, di pagi hari yang mulia ini kami datang di tempat ini bukan sekedar berkumpul dan bersukaria tanpa makna, ya Allah, tapi kami hadir menghampirimu di tempat ini semata-mata untuk meraih rahmat-Mu ya Allah, memburu ampunan-Mu ya Allah, mengejar ridho dan surga-Mu ya Rahim. Amin. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, rahmati kami ya Allah, rahmati kami ya Rahman, Amin. berkahi kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, Zat yang Maha memberikan pengampunan. Amin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, Amin. terutama dosa kedua orang tua kami ya Allah, Amin. terutama dosa mereka ya Allah. Amin. Selamatkan mereka di alam barjah ya Allah. Amin. Jadikan kuburnya taman daripada taman surga ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Allahumma ya Allah, kami sadar ya Allah, kami semua ini hadir dalam rangka meraih rahmat-Mu ya Allah, Amin. dari ampunan-Mu ya Allah. Kami enggak kuat menerima ajab Engkau ya Allah, Amin ya Rabb. apalagi ajab kubur-Mu ya Allah. Sungguh kami enggak sanggup ya Allah. Amin. Sebelum kami mati ya Allah, terimalah taubat nasuha kami ya Allah. Amin. Tuntaskan dosa-dosa kami di pagi hari ini ya Allah. Amin. Segala dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan selama ini ya Allah, Amin. tuntaskanlah ya Allah. Kan kami nggak sanggup menerima konsekuensi dosa yang kami lakukan ya Allah. Amin. Masih panjang perjalanan menuju kehadirat-Mu ya Allah. Selamatkan ayah ibu kami ya Allah. Selamatkan mereka yang sungguh bersejarah, berjasa bagi kami ya Allah. Amin.
3 air mata nggak sanggup kami bayar ya Allah. Air susu ibu kami ya Allah. Air keringat sang ayah bagi kami ya Allah. Dan air mata doa tulus bagi kami ya Allah. Karena mereka menginginkan kami menjadi anak yang soleh dan solihah, keturunan dan generasi masa depan yang akan menghantarkan mereka. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah segala dosa para pemimpin bangsa dan daerah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah pemimpin negara dan pemimpin daerah yang cinta kepada kami, sayang kepada kami dan takut kepadamu ya Allah. Berkahi kota Bima tercinta ini ya Allah. Turunkan hujan rahmat dan hujan barakahmu ya Allah. Ya Allah, jagalah kami dari perselisihan dan pertikaian ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Ibadah kurban kami, takbir, tahmid dan tahlil kami, serta ibadah sholat Idul Adha yang baru saja kami lakukan pada pagi hari ini, sehingga kami menjadi insan kamil yang paripurna ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, warailah daerah kami dengan rahmat dan barakah-Mu. Curahkanlah hujan rahmat dan hujan barakah-Mu pada penduduk negeri kota Bima tercinta ini. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin daerah kami dan pemimpin bangsa kami. Tuntunlah alur pikiran dan alur kebijakan mereka, sehingga kami merasakan kemanfaatan dan keselamatan, kemaslahatan dari buah kepemimpinan. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, jagalah ukhuwah persaudaraan dan kebersamaan kami hamba-Mu. Jangan Engkau cerai-beraikan kami hamba-Mu ya Allah. Tautkanlah hati kami ya Allah. Rekatkanlah semangat kebersamaan dan silaturahim di antara kami ya Allah. Jadikanlah indah dan sejuk setiap perbedaan di antara kami. Allahumma ya Allah, jadikan kota Bima yang sama-sama kami cintai ini kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana taqabbal du'aana ya maulana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, yang terakhir kami memohon kepadamu ya Allah, selamatkan anak-anak kami, generasi kami ya Allah. Selamatkan iman mereka ya Allah. Selamatkan ibadah mereka ya Allah. Selamatkan akhlak mereka ya Allah. Semoga mereka menjadi pemimpin terbaik masa depan ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah dari pergaulan bebas. Selamatkan mereka ya Allah dari pengaruh narkoba ya Allah. Selamatkan mereka dari kemerosotan akhlak dan moral. Jadikan mereka aset terbaik bagi kami pada saat kami menghadap Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.